Hi, welcome to my channel. This is Melinda Jacqueline again. And today video very special. This is Independence Day, tanggal 17 Agustus. That's why saya jadi ada kayak terinspirasi pengen memberikan, pengen sharing sih actually. Saya pengen sharing terkait apa yang saya rasakan menjadi seorang FOO, enak atau tidaknya menjadi seorang FOO. Kenapa saya membuat video ini? Karena ada banyak komen di video-video saya yang terkait FOO, menanyakan tentang ke-FOO-an. Tapi sebelum mereka tertarik menjadi seorang FOO, saya akan nge-share ke mereka, ke kalian semua, bagian enak dan bagian tidak enaknya menjadi seorang FOO. Jadi video kali ini tuh ada sedikit ada sedikit curhatnya. So, apabila kalian penasaran enak atau tidaknya menjadi seorang FOO, keseluruhan videonya sebentar lagi. Tapi seperti biasa, apabila kalian suka dengan video ini, don't forget to like and then di subscribe agar supaya saya lebih produktif lagi membuat video-video yang berikutnya. And then apabila kalian suka dan merasa informasi yang saya sampaikan ini membantu kalian, kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, saya akan mulai dari pertama-tama saya lebih suka yang bagian gak enaknya ya, karena saya lebih suka yang manis di akhir daripada manis di awal, ya kan? I hope you all agree with me. Oke, kita akan mulai dengan bagian yang tidak enaknya. Ini saya udah list semuanya ya, di sini udah saya catat semua agar supaya saya lebih fokus mulai dari yang tidak enak ke enaknya. So kita akan mulai. Nomor satu yang tidak enak dari menjadi seorang FOO adalah harus tetap berbadan sehat. And ini bagian yang memang untuk beberapa orang sulit untuk dipertahankan ya. Apabila kalian itu menjalani kehidupan lifestyle yang tidak sehat, itu akan sangat merugikan kalian. Karena kenapa? Kalian itu akan mengikuti yang namanya medical check-up, dan it's not just a medical check-up, karena kalau medical check-up aja kita itu hanya akan menunggu hasil apakah kita sehat atau tidak. Tapi kalau untuk profesi ini kita mengikuti yang namanya medical examination. Mohon maaf ya, rumah saya agak berisik nih soalnya di pinggir jalan, makanya saya menggunakan headset kali ini. Oke. Kita itu akan menjalani yang namanya medical examination. Pengertian di sini adalah kalau medical examination, it means kalian harus lulus. Kalian berbadan sehat, kalian lulus. Kalian tidak berbadan sehat, tidak memenuhi syarat atau standar, kalian tidak lulus. Dan efeknya adalah kalian akan temporary terminated, akan dipending untuk bekerja sampai kalian berbadan sehat. Efeknya banyak. Kenapa? Ya namanya juga orang lagi nggak enak badan ya, kalau kita bekerja pasti kita tidak akan fokus, apalagi pekerjaan kita ini terkait dengan safety. So kita harus stay fokus dalam bekerja, harus tetap berbadan sehat. Next, untuk yang kedua, berisik banget, mohon maaf ya. Next, menjalani recurrent setiap tahun. Nah ini dia bagian yang gak enaknya juga. Kenapa? This is not a steady job. Maksud saya tuh steady job adalah enaknya tuh kalau misalnya kalian berprofesi sebagai bagian administrasi, kalian berprofesi misalnya ya lebih ke pekerja kantoran ya kan. Kalian itu ya kerja, kalau misalnya kalian pengen naik gaji, baru kalian akan mungkin ada tes assessment untuk apakah kalian qualified untuk kenaikan gaji atau tidak. Tapi khusus untuk profesi ini bukan hanya kenaikan gaji, kalian akan menjalani assessment mirip dengan assessment. Tapi kalau untuk FOO itu namanya kalian akan recurrent dan kalian akan dilakukan yang namanya kompetensi check. Kompetensi check itu adalah bagian di mana kalian akan dicek apakah kalian masih qualified atau tidak, menguasai atau tidak untuk type rating yang sudah tertera dalam lisensi kalian. Jadi walaupun contohnya sekarang nih, contoh saya sudah punya type rating tertentu, misalnya Boeing series seperti itu, 737, 900 gitu. Tapi saya harus mengikuti yang namanya recurrent, pengulangan kembali. Kita akan masuk kelas sekitar hampir kurang lebih 4-5 hari.
kita akan recurrent lagi, kita akan review lagi terkait cara menghandle penerbangan tersebut, spesifikasi dari penerbangan tersebut, dan kemudian kita akan menjalani yang namanya kompetensi check. Either itu di kompetensi check itu dilaksanakan atau dilakukan oleh kompetensi dari company checker perusahaan kita sendiri, atau bisa juga kompetensi cek itu akan dilakukan oleh bagian dinas kelayakan udara. So, itu bagian yang tidak enaknya. Karena kenapa? Kita akan belajar lagi, masuk sekolah lagi setiap tahun, ya kan? Next. Tidak enak yang ketiga adalah bekerja walaupun di saat libur. Libur yang saya maksud di sini adalah libur hari besar dan libur nasional. So, stop it. Kalian bekerja di bidang jasa, ya begitulah. Rata-rata orang yang berprofesi di bidang jasa itu bekerja di saat holiday. Jadi pekerjaan ini jangan harap kalian akan berlibur di saat holiday. Kalau memang pas kalian schedule-nya masuk, ya udah masuk gitu. Tetap kerja walaupun holiday, ya kan? Next. Berikutnya yang tidak enak adalah bekerja dengan tanggung jawab yang besar. Kenapa saya menyebutkan bekerja dengan tanggung jawab yang besar? Iya, karena kita bekerja terkait dengan safety, keselamatan. Kita menghandle satu penerbangan penuh tanggung jawab. Kita menjamin penerbangan itu akan aman, akan safe untuk dari berangkat sampai tiba di tempat tujuan. Jadi seorang FO itu pekerjaannya itu selesai, feeling satisfied, merasa I'm done, I'm doing a great job apabila penerbangannya itu sukses dari mulai keberangkatan sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Next, berikutnya. Sering menjadi decision maker. Nah, ini yang seru. Karena kenapa? Jadi seorang FO itu tidak boleh galau, tidak boleh pelin-pelan. Karena kenapa? Kita kesehariannya kita itu akan making decision. Kita akan menjadi seorang decision maker. Jadi selama penerbangan itu masih di darat, belum terbang ya, keseluruhan tanggung jawab itu ada di seorang FOO, seorang flight dispatcher. Kadang di saat kita berargumen dengan penerbang, kokpit yang saya maksudkan, kokpit itu akan ada juga yang akan mengatakan bahwa, wah ini penerbangannya belum close door loh ya, ini masih tanggung jawab Anda sebagai seorang flight dispatcher. Nah disitulah yang saya maksud adalah kalian harus tetap memperjuangkan dari segi ekonomis, tapi on the other side kalian harus tetap menjaga agar supaya safety itu tetap terjaga, dan kalian akan berada in the middle between bagian komersil dan penerbang, sementara penerbang itu berada dalam satu direktorat dengan kalian, which is direktorat operasi. Oke, kita udah selesai dengan bagian yang tidak enaknya. Sekarang kita akan move ke bagian enaknya menjadi seorang FOO atau flight dispatcher. 1. Mendapatkan gaji di atas rata-rata dari petugas darat atau petugas ground staff. Ya iyalah. Karena kenapa? Kita itu kan license holder ya, kita pemegang STKP. Kita memiliki lisensi, kita bekerja dengan lisensi kita. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan. Banyak yang kita pertaruhkan di situ. Kita harus menjamin keselamatan dari suatu penerbangan. Makanya kenapa kita diberikan salary atau gaji yang berbeda dari ground staff yang rata-ratanya itu seorang FO itu digaji lebih dari seorang ground staff. Next, bagian yang enak berikutnya adalah berkemungkinan sering bepergian dalam rangka tugas. Yap, indeed, itu udah pasti. Namanya kalian bekerja dalam suatu airlines, ataupun tidak mau menutup kemungkinan walaupun kalian bekerja di ground handling, karena FO juga banyak yang berkarir di ground handling ya. Jadi kalian akan traveling, karena kenapa? Traveling itu di saat kalian ditugaskan oleh perusahaan kalian misalnya untuk melakukan perbantuan di stasiun lain atau melakukan training di stasiun lain, kalian akan melakukan tugas luar, dan disitulah kalian berpotensi yang namanya sering bepergian kemana-mana.
Saya termasuk yang sangat bersyukur karena kebetulan company saya memberikan saya kesempatan untuk sering bepergian. Tapi on the other side, memang di saat bepergian itu kalian memang akan dibebani tanggung jawab dari perusahaan, tapi di sisi lain kalian akan difasilitasi oleh perusahaan. So don't worry, be happy, semuanya ditanggung perusahaan. Ini bagian enaknya. Dan malah yang lagi trending sekarang tuh apa namanya tuh, kalau nggak salah workly day ya. Jadi kalian itu bisa bekerja sambil liburan, tapi hati-hati, stay profesional ya. Next, berikutnya kalian akan mendapatkan tiket gratis. Yeay, udah pasti. Sebagai seorang FO, kalian akan mendapatkan tiket yang namanya tiket gratis atau free of charge. Jadi rata-rata FO itu mendapatkan itu di semua airlines yang mereka bekerja gitu. Tapi kalau untuk ground handling saya rasa tidak. Tapi untuk kalian yang bekerja sebagai FO di airlines, kalian akan mendapatkan tiket gratis yang disebut dengan free of charge. Dan tiket gratis itu variatif ya, berbeda masing-masing airlines. Ada airlines yang memberikan tiket gratis untuk kalian, untuk suami kalian, atau untuk istri kalian, untuk anak-anak kalian, dan untuk orang tua kalian langsung, tapi tidak include mertua loh ya. Tapi malah ada juga airlines lain yang sangat baik banget gitu dengan karyawannya, malah mereka mendapatkan tiket gratis itu beberapa kali dalam setahun. Jadi itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan tersebut. Tapi yang rata-rata ada adalah kalian akan mendapatkan tiket gratis setiap tahun karena kalian itu diberikan kompensasi khusus dari perusahaan karena kalian seorang yang memiliki lisensi. Kalian masuk dalam gimana ya, direktorat operasi. Jadi rata-rata kalau direktorat operasi itu kru, cabin crew, cockpit crew, mereka juga mendapatkan hak yang sama ya. Next, berikutnya, yang enaknya adalah kalian akan memiliki jenjang karir. Tapi terkait jenjang karir di sini hati-hati ya. Itu kembali lagi kembali lagi ke airlines kalian di mana kalian bekerja. Ada airlines yang memang memperjuangkan untuk karir kalian ke depan. Contoh kalau misalnya kalian berada di pusat ya, bekerja sebagai FO tapi di pusat, kalian mungkin akan dipromosikan menjadi manajer FO, dari posisi staff menjadi leader, and then menjadi assistant manager, and then kemudian kalian akan menjadi seorang manajer FO. Dan kalian akan digaji sesuai dengan posisi jabatan kalian. Itulah jenjang karir kalau untuk FO yang berada di pusat, di senternya ya. Sementara untuk FO yang di daerah, jangan khawatir, kalian juga masih memiliki jenjang karir. Jadi kalian mungkin akan mulai basically awal ya, kalian akan menjadi seorang FO junior, menjadi seorang FO madya atau berada di tengah-tengah. And then kalian akan menjadi FO senior. Tidak menutup kemungkinan kalian akan diorbitkan atau akan dipromosikan menjadi seorang leader. Kalian akan menjadi leader di station tersebut untuk bagian flight operationnya. And ada juga setelah itu kalian bisa menjadi seorang station manager karena memang ini merupakan salah satu persyaratan ya, mengharuskan bahwa untuk menjadi seorang station manager itu harus memiliki lisensi FOO, dan kalau tidak salah kalian harus berpengalaman 5 tahun sebagai seorang FOO, and then kalian akan di training khusus terkait manajemen, baru kalian bisa menjadi seorang FOO yang juga seorang station manager. Cermatlah di saat kalian akan apply pekerjaan. Cek latar belakang perusahaannya, apakah memang perusahaan ini memperhatikan terkait jenjang karir ke FOO-an atau tidak. Oke, sekian dulu dari saya. Jadi keseluruhan curhatan seorang FOO sudah saya sampaikan ke kalian. So apabila ada dari kalian yang tertarik untuk menjadi FOO, sebaiknya kalian nonton video ini dari awal sampai selesai agar supaya kalian mendapatkan bayangan atau gambaran bagaimana menjadi seorang FOO enak atau tidaknya. Tapi semua pekerjaan, just for your info, semuanya ada enak dan tidaknya. Tapi you better know before you in it, ya kan? So, thank you so much sudah menonton dari awal sampai selesai.
If you guys like this video, don't forget to like and then subscribe di bawah sini and di share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you so much. See you on my next video. Much love and God bless you all.